Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Ramdhani Ahmad. Jadi, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan Lab 2.9.2 yaitu Basic Switch and Device Configuration menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya udah buka labnya. Di sini ada topologi yang akan kita buat nanti menggunakan dua switch dan juga dua PC. Untuk PC pertama itu terhubung ke fase Ethernet 06, PC kedua itu 018, dan antar switch-nya ke antar 01. Oke, selanjutnya di sini ada dressing table, yaitu nanti ada penjelasan, yaitu switch 1 kita akan membuat IP address-nya yaitu 1.1, switch 21.2, PCA 1.10, dan PCB 1.11. Oke, langsung aja ke step 1. Step 1 di sini eh, kita membuat topologinya terlebih dahulu. Kita lihat dari gambarnya aja. Sini saya pisahkan layarnya menjadi dua. Sebelah kanan itu Cisco Packet Tracer, sebelah kiri labnya untuk mempermudah kita dalam mengerjakan lab ini, dalam mendemonstrasikan. Langsung aja kita tambahin switch-nya di sini ada dua. Satu, dua. Oke, kemudian PC-nya dengan satu dan dua. Oke, kalau udah seperti ini, maka kita hubungkan. Di sini kita hubungkan untuk PC-nya fast start 0 ke 00. Dan satunya lagi 0 ke 018 sesuai pada gambar. Kemudian antar switch-nya kita hubungkan fast start 01 ke 01. Oke, kalau udah seperti ini, nanti untuk tanda kuning ini kita biarkan saja, nanti dia akan otomatis menjadi hijau. Seperti itu. Oke, selanjutnya step kedua yaitu kita konfigurasi IP dari PC-nya. Di sini kita lihat aja addressing table ya. Kita masukkan di sini ke PC pertama dulu. Kita ke config, kemudian ke desktop, kemudian IP configuration. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya, yaitu untuk PC A atau PC pertama itu 192.168.10, subnet mask-nya, dan untuk default gateway itu kita tidak mengubah apa-apa karena pada lab kali ini itu kita tidak menggunakan router. Oke, kalau gitu kita tutup. Selanjutnya PC kedua sama ke desktop, IP configuration, kita atur IP-nya, IP address-nya 128.11. Subnet mask dan default gateway-nya sama, tidak usah diubah. Kalau udah kita keluar. Kemudian di sini kita tes untuk melihat konfigurasi IP yang ada di PC-nya. Di sini kita coba di PC A, kita ke command prompt, kemudian kita tes di sini, yaitu IP config /. Nah, kalau udah seperti ini, di sini udah ada keterangan kalau IP address-nya yang tadi kita konfigurasi, kemudian subnet mask-nya juga, maka di sini sudah menandakan kalau kita sudah berhasil. Oke, kalau udah kita cek juga di PCB, command prompt IP config /l. Nah, di sini juga sama, 1.11, udah. Oke, kalau udah kita cek, langsung aja kita ke step selanjutnya. Kita lanjut masuk ke CLI. Nah, di sini kita enter aja. Nah, dia akan muncul switch seperti ini. Nah, langkah pertama kita enable. Enable itu fungsinya adalah untuk masuk ke mode super user atau administrator. Gitu. Jadi, kalau kita tidak masuk ke administrator atau kita tidak enable, maka perintah-perintah yang kita gunakan itu masih terbatas, tidak semuanya.
Nah, untuk itu, agar kita bisa melakukan semua perintah, maka kita masuk ke mode administrator. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita configure terminal. Untuk singkatnya .f c seperti ini. Nah, kalau udah di sini dari tanda dari apa nih? Tanda dari switch-nya berubah lagi. Yang tadinya eh, lebih dari, kemudian jadi pagar, yaitu menandakan dia sudah di mode administrator. Sekarang ada tambahan config-nya, yaitu di sini kita mode untuk mengedit secara global, secara keseluruhan. Kemudian kita hostname S1, jadi kita mengubah default-nya dari yang tadi ya switch, jadi namanya S1, menggunakan perintah hostname. Hostname S1. Kalau udah, di sini switch-nya akan berubah menjadi S1. Seperti itu. Nah, kalau udah, kita jalankan no IP domain lookup. No IP domain lookup. Oke, jadi untuk perintah no IP domain lookup, itu fungsinya adalah agar menonaktifkan pencarian DNS pada switch-nya. Nah, sehingga tujuannya untuk mencegah switch tidak memproses perintah yang salah ketik, sehingga kalau misalkan kita tidak melakukan perintah ini, maka ketika kita salah ketik, maka dia akan terjadi loading atau lag yang lama, sehingga uh, keuntungannya kita menggunakan perintah ini agar switch itu tidak memproses perintah yang salah ketik, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita enable secret class. Kita tambahkan password ketika ingin enable-nya dengan nama class. Secret class. Oke, kalau udah, kita ke line console, line con 0. Oke, jadi untuk perintah line console 0 itu adalah untuk kita masuk ke mode konfigurasi untuk line console 0-nya, yaitu port fisik pada switch tempat kita menyambungkan kabel konsol dari PC ke switch-nya, seperti itu. Nah, kemudian kalau udah di sini ditandai dengan config line, kemudian kita tambahkan password Cisco. Kemudian login dan exit. Nah, fungsi di sini dari password Cisco itu fungsinya adalah untuk kita memberikan password pada portnya. Jadi ketika ada orang asing yang ingin menghubungkan PC-nya ke switch, dia tidak dapat dengan langsung mengubah-ubah atau melakukan konfigurasi, tapi dia harus memasukkan password terlebih dahulu, sehingga switch kita ini tidak dapat diotak-atik dengan mudah oleh orang asing. Seperti itu. Kemudian di sini kita lanjutkan perintahnya adalah interface VLAN 1. Nah, di sini kita tambahkan konfigurasi untuk IP dari switch-nya. Yaitu tadi IP-nya adalah 192, IP address 192.168.1.1. Kemudian jangan lupa subnet mask-nya 255. Nah, kalau udah kita enter, kemudian kita no start. No start di sini untuk menghidupkan atau mengaktifkannya. Gitu. No shutdown. Oke, kalau udah kita enter, sini dia bakal muncul S1 config ya, seperti sebelumnya. Nah, kalau udah, karena di sini tidak ada if di perintah selanjutnya, di prompt-nya itu tidak ada config if, maka di sini kita exit terlebih dahulu. Nah, kalau udah, baru kita jalankan perintah banner motd. Kemudian tanda pagar,
Selanjutnya diisi dengan unauthorized ini. Kita copy aja. Copy. Selanjutnya kita ke sini. Nah, ini kita paste aja. Kalau udah, kita pakaiin. Kemudian di sini kita coba, kita exit sampai ke awal. Kemudian exit lagi. Nah, kalau udah di sini dia akan menampilkan kalimat ini, unauthorized dan seterusnya sampai off the law. Jadi fungsi banner MOTD adalah sebagai spanduk loginnya. Jadi ketika ada orang siapapun yang mencoba untuk login ke switch ini, maka kalimat ini akan ditampilkan dan kita masukkan. Jadi sebenarnya untuk ini, untuk unauthorized ini bisa kita ganti apapun, bisa peringatan mungkin dan lain-lainnya. Seperti itu. Intinya dia akan ditampilkan ketika kita login. Oke, selanjutnya kita masukin password ya. Masukin passwordnya tadi adalah kemudian enable. Passwordnya adalah class. Enable secret class. Nah, kalau udah S1 sudah masuk ke mode administrator. Oke, selanjutnya kita jalankan perintah ini. Copy running config startup config. Kita copy aja. Kita enter. Terus kita enter lagi. Sini disuruhnya di enter. Nah, jadi untuk fungsi copy running config startup config itu adalah untuk meng-save, kurang lebih meng-save konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi, kalau misalkan switch-nya mati, ketika kita hidupkan lagi, konfigurasi-konfigurasi yang sudah kita lakukan itu tidak hilang. Seperti itu. Kemudian di sini kita lanjutkan show running config. Oke, kalau sudah, tadi kita melakukan save, yaitu copy running config, startup config, yaitu untuk menyimpan konfigurasi-konfigurasi yang sudah kita lakukan. Nah, di sini kita selanjutnya melakukan show running config. Nah, jadi fungsi show running config ini untuk menampilkan konfigurasi-konfigurasi apa saja yang sedang berjalan. Seperti itu. Nah, seperti yang sudah kita lakukan tadi, di sini kita ada melakukan hostname S1 contohnya, kemudian ada no IP domain lookup, ada interface-interface-nya, dan lain-lainnya. Seperti itu. Ada password Cisco, dan lain-lainnya. Oke, jadi selanjutnya kita lakukan show version. Coba show version. Nah, dapat dilihat di sini. Jadi untuk show version ini fungsinya adalah untuk melihat spesifikasi dari switch-nya, switch yang kita gunakan. Itu seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Ada model switch-nya apa, versinya apa, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada show IP internet interface brief. Show IP interface brief. Kita jalankan. Kita enter aja sampai terlihat semua. Oke. Kalau udah, jadi di sini fungsinya untuk show IP internet brief yaitu adalah dia menampilkan ringkasan status dari semua interface atau port yang ada di switch. Jadi di sini kita bisa lihat untuk fase Ethernet 01 itu up, kemudian ada yang up, ada yang down juga. VLAN 1 up, dan sebagian besar di sini down. Seperti itu. Oke, kalau udah, di sini kita lakukan konfigurasi yang sama untuk switch 2, switch yang kedua, dengan nanti hostname-nya S2. Oke, jadi kita ulang lagi konfigurasi switch dari awal tadi, dari sini, itu di switch yang kedua. Oke, mungkin di sini saya langsung keluar aja. Saya masuk ke switch 2,
dan kita ke CLI sama seperti awal. Kita enter, kemudian enable. Oke, kalau udah, kita sudah selesai mengkonfigurasi untuk switch 2-nya. Di sini kita bisa cek aja seperti sebelumnya, show running. Oke, sini ada banyak ya yang sudah kita atur tadi ya. Oke, kalau udah kita show version, sini sama seperti sebelumnya. Kemudian show IP Internet Interface Brief. Show IP Interface Brief. Kita lihat di sini untuk yang up itu 018 dan 01, kemudian ada VLAN dan 1. Oke, setelah melakukan dua konfigurasi pada switch-nya, switch 1 dan switch 2 tadi, setelah selesai, maka di sini kita bisa melakukan test ping. Di sini kita coba aja test ping, di sini kita ke command prompt, di sini kita tes. Kita tadi belum selesai. Oke, kita tes di sini ping ke PC 2, yaitu 192.168.1.11. Oke, dari hasil pingnya yaitu dia menunjukkan tanda berhasil. Seperti itu. Dimana ini ada replay from 92, basis 32, dan lain-lain. Ini adalah tanda kalau ping kita berhasil. Nah, selanjutnya kita coba tes ping ke switch 192.168.1.1. Kita coba. Oke, sorry, pingnya belum diketik 192. Kita coba. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa dia pertamanya gagal dan selanjutnya dia berhasil. Dan dimana menandakan kalau tes ping kita artinya itu berhasil. Seperti itu. Selanjutnya kita coba ke switch 2. Ping 192.158.1.2. Oke, jadi di sini sama seperti ping ke switch 1, itu dia di awalnya gagal, kemudian selanjutnya berhasil. Oke, ini di PC 1, selanjutnya kita tes di PC 2. Kita tes ping ke PC 1. Ping 192.168.1.10. Nah, di sini dia menghasilkan status berhasil. Selanjutnya kita ping switch 1. Kita 1. Oke, sama seperti di PC 2 tadi, dia menghasilkan output berhasil. Kemudian 92 158.2. Oke, di sini dapat dilihat ya bahwa topologi ini terbukti sudah terhubung semuanya dengan kita melakukan tes ping tadi di PC 1 ataupun PC kedua. Seperti itu. Kita lanjut. Di sini ada reflection question, yang dimana pertanyaan pertama yaitu menanyakan kenapa ada yang statusnya up dengan down tadi. Kayak kita show IP interface brief, kenapa ada yang up dan kenapa ada yang down. Nah, jawabannya adalah untuk port fast Ethernet yang up itu adalah dia statusnya up ketika ada kabel yang terhubung ke port tersebut selama port itu tidak dimatikan secara manual oleh administrator. Nah, kalau misalkan down itu adalah ketika tidak ada kabel yang terhubung pada port switch tersebut. Makanya dia berstatus down. Seperti itu. Oke, selanjutnya
Untuk pertanyaan kedua yaitu, apa saja hal-hal yang menyebabkan tes ping-nya itu gagal? Nah, jadi untuk jawaban ini adalah ada banyak sebenarnya. Yang pertama di sini bisa saya sebutkan, yang pertama itu adalah alamat IP-nya salah ketika melakukan ping. Jadi ketika kita melakukan ping, pastikan alamat IP-nya itu benar, sehingga tidak terjadi kesalahan nantinya. Nah, kemudian alasan lainnya adalah bisa aja kabelnya terputus. Jadi ketika kita ingin melakukan tes ping, ternyata kita tidak mengecek kalau kabel switch-nya itu eee, dicopot seperti itu, tidak terhubung. Makanya di situ dia gagal melakukan tes ping. Kemudian yang ketiga itu bisa aja switch-nya mati, dalam kondisi mati. Jadi, ketika melakukan tes ping, itu tidak dicek dulu apakah switch-nya sudah hidup atau mati, seperti itu. Kemudian bisa juga terkait dengan firewall atau sistem keamanan di PC-nya. Jadi, firewall itu juga berpengaruh ketika melakukan tes ping, seperti itu. Oke, mungkin sampai sini aja untuk video penjelasan kali ini, atau video demonstrasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.